Welcome back to my channel. Kembali lagi kita kedatangan HP yang rusak LCD-nya. Seperti apa rusaknya coba? Seperti ini. Nah, jadi fleksibelnya patah, fleksibelnya sobek karena lemnya mungkin ya, lemnya sudah mulai lepas tapi tidak dilem ulang, jadinya korban LCD ketika jatuh sobek. Sini catnya sudah ada yang rusak. Nah, kita lepas saja mulai dari frame belakangnya ya. Jadi di sini kita menggunakan blower dengan settingan yang hangat karena ini plastik ya. Kalau menggunakan settingan blower yang terlalu panas, plastiknya bisa berkerut atau keriting. Jadi dirasa sudah panasnya, sudah menghangatkan casing belakang, kira-kira bisa dicongkel ya, kita congkel saja menggunakan plastik bekas ini apa ya, bekasnya anti gores. Kita ambil selah di sudut yang catnya terbuka tadi, jadi lebih mudah. Nah, kita seset tipis-tipis karena ada fleksibel fingerprint, jangan sampai masuk terlalu dalam, takutnya fleksibel fingerprintnya malah rusak. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Untuk metode ini cenderung aman sih, walaupun kelihatannya agak ekstrim. Dan selanjutnya kita lepas baut-bautnya untuk baut frame-nya, untuk casingnya. Nah, ini pelepasannya nanti kita percepat lagi. Jadi untuk HP seri ini memang untuk cat belakang di frame-nya, di casing belakangnya itu memang rata-rata sudah lepas ya. Untuk lem depan juga banyak yang sudah lepas karena memang pengeluarannya sudah lama, sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi untuk HP-nya banyak kasus-kasus yang seperti ini. Buka hati-hati, setelah selesai bautnya nanti kita buka frame-nya. Langsung saja kita buka. Selahnya di pinggir kita buka terlebih dahulu, kita keluarkan soket ini, apa namanya, soket kartu ya, SIM tray. Nah, kita lepaskan dari sini. Nah, kita masukkan selah kita geser saja langsung keluar ya. Dan tak lupa kita harus melepas soket fingerprint supaya tidak sobek. Nah, banyak yang kasus kayak gini mungkin ya lepas atau patah. Nah, kita lepaskan baterainya, agak ekstrim ya ini ya, tapi ya memang gini caranya, disediakan penariknya. Nah, suaranya lumayan kencang tapi aman ya, kita lempengkan dulu di keramik. Nah, setelah itu kita lepaskan soket LCD-nya, kita buang saja karena sudah patah ya. Untuk penggarapan HP ini ya lumayan lama ya, kalau estimasi kalau di video itu kalau nggak dipercepat itu kisaran 15 menit sampai selesai, dari awal bongkar sampai selesai. Kita tes terlebih dahulu sebelum kita pasang permanen, karena setelah kita pasang LCD-nya hangus ya. LCD-nya, garansi LCD-nya itu hangus, jadi tidak bisa dikembalikan. Kita cari aman saja, jadi kita tes terlebih dahulu. Untuk bootingnya lumayan lama ya, tapi ya kita percepat agar lebih cepat lagi. Nah, setelah masuk ke tampilan, nah ini masih terhalang. Nah, jadi karena belum dilem jadi terhalang infrarednya, jadi nggak bisa langsung masuk. Setelah masuk normal LCD dengan kondisi yang lumayan bagus, kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita lem. Tapi ini karena LCD-nya ori, jadi lemnya tidak belepotan. Nah, belum pernah ganti LCD, jadi frame-nya itu aman, jadi bersih, nggak ada nodanya, tidak ada bekas lemnya. Setelah itu kita lem langsung saja di frame-nya. Ini kita lem frame-nya. Nah, kita pasang dulu airpiece-nya, ini penting ya. Ini kalau tidak dipasang airpiece-nya itu pasti kameranya cepat kotor. Nah, itu kalau sampai lupa
kecil sepele yang sering diremehkan, tapi itu penting karena menjaga kamera dari debu. Terus lubang spekernya juga lebih aman. Dan kita lem juga di bagian LCD, kita lem semuanya, lem LCD dilem dan framenya juga dilem supaya merekat maksimal. Setelah itu kita tunggu sampai lem agak mengering. Nah, di situ ada kotoran di kamera, kita coba bersihkan ya. Ya, setelah bersih kita tinggal sampai sudah mengering. Nah, ini beberapa menit ya kita tinggal tadi. Setelah itu kita pasang kembali. Nah, kita pasang kembali LCD barunya. Nah, ini pasang permanen ya. Untuk pemasangannya supaya berhati-hati, siapa tahu ada yang mengganjal. Kalau memang ada yang mengganjal, kita perbaiki sebelum kita pasang karet. Nah, di atas ini airpiece-nya ternyata kurang pas. Nah, kita congkel saja menggunakan cutter ya, karena tipis jadi bisa masuk di sela-selanya. Setelah dirasa sudah cukup, kita pasang, kita rekatkan LCD-nya. Nah, setelah itu kita pasang baterai, kita pasang perlengkapannya, habis itu kita karetin. Nah, baterainya kita lempengkan. Nah, setelah lurus, nah, kita pasang framenya, kita pasang fingerprint, kita pasang soket fingerprintnya, fleksibelnya. Setelah terpasang, baru kita pasang bautnya kembali. Kita pasang terlebih dahulu di bagian modul kameranya, karena di situ ada kaca kamera yang pemasangannya itu setelah bautnya. Jadi kita pasang terlebih dahulu, habis itu kita pasang modul kameranya. Kita selesaikan pemasangan baut. Apabila punya HP seperti ini dan lem LCD-nya sudah lepas tapi masih bisa dipakai, saran saya supaya bisa bawa ke konter terdekat biar dilemkan ulang, ketimbang nanti malah jatuh, lepas LCD atau sobek seperti ini, malah kita mengganti LCD-nya. Harusnya kan masih ori, terus diganti yang baru, ya memang mahal, tapi ya kualitas tetap ori terbaik gitu ya. Kita bersihkan dulu di frame-frame, di casing belakangnya. Nah, ini lem advis ya, jadi lebih mudah bersihkannya. Kalau dirasa cukup, tidak ada yang mengganjal, kita lem bagian bagian mesinnya. Nah, ini di dalam kita posisikan supaya nanti bisa merekat maksimal. Tapi memang karena karena catnya sudah jelek, kita ganti kita mendapatkan hasil pastinya ya nggak maksimal. Perlu diganti lah, nanti kalau diganti ya nggak mahal. Untuk casing belakangnya biar terlihat rapi kembali, karena catnya sudah mengelupas. Tapi untuk pemakaian biasa ini bagus ya, mungkin tinggal belikan soft case-nya saja sudah tidak nampak lagi bekas cacat lemnya gitu. Dan setelah dilihat, dites, dicek, diraba, ini sudah presisi, langsung tinggal dikaretin saja supaya lemnya kuat merekat. Dan karetnya ini dilepas kira-kira sekitar 2 jam. 2 jam itu sudah kering maksimal insya Allah. Oke, demikian dan terima kasih sudah tetap menyaksikan channel kita dan mendukung.